Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Harap semuanya untuk on cam, untuk Ibu absen terutama. Oke, Putri Ainita hadir. Hadir, Bu. Yeni Maharani Lubis. Hadir, Bu. Anas. Anas nggak join ya? Yosepin. Hadir, Bu. Iya. Hadir, Bu. Jadi di sini siapa yang nggak hadir? Kepada Putri Ainita, ketuanya. Oke, baiklah. Kepada Putri Ayunita, ada di room? Ada, Mal. Bu lah, aduh. Ada, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita membaca doa oleh Putri Anita. Silakan. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, menurut keagamaan dan percayaan kita masing-masing, doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada anak Ibu Putri Anita. Baik, di sini kita akan belajar tentang hubungan krisis politik, ekonomi, dan sosial dengan runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Next. Nah, di sini yang Ibu paparkan ada 3, yaitu dalam keadaan politik, ekonomi, dan sosial. Yang mana yang pertama yaitu keadaan politik. Yang mana pada masa Orde Baru, nggak bersuara ya Allah. Pada masa Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998, di mana ini ditandai oleh pemerintahan otoriter di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Jadi kita harus tahu dalam periode ini Indonesia ini mengalami situasi politik yang sangat terkendala dan penuh kendali pemerintah. Jadi rejim Orde Baru secara sistematis menindas oposisi politik, menghukum dan memenjarakan para aktivis, jurnalis, dan tokoh oposisi yang dianggap dan mengancam pemerintahan. Jadi inilah yang dianggap mengancam pemerintahan pada masa itu dan tingginya tingkat korupsi dan
Nepotisme di mana keluarga Soeharto dan para elit militer memiliki akses yang besar terhadap sumber daya ekonomi dan politik untuk menciptakan ketidaksetaraan yang signifikan dalam masyarakat. Next quote. Jadi yang kedua yaitu keadaan ekonomi, di mana pada masa Orde Baru inilah kita harus tahu bahwasanya di Indonesia ini berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup impresif. Ulang ya, Be. Jadi yang kedua ini yaitu keadaan ekonomi. Jadi di mana selama masa Orde Baru inilah harus kita ketahui bahwasanya di Indonesia inilah berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang impresif dengan laju pertumbuhan rata-rata sekitar 7% untuk per tahunnya. Jadi kita harus tahu 7% per tahun. Jadi untuk peningkatannya inilah dalam sektor industri dan infrastruktur menjadi sorotan utama dan dengan pemerintahan mempromosikan investasi asing dan memberikan inisiatif kepada perusahaan swasta. Jadi itulah kita mengetahui bahwasanya masa Orde Baru inilah pemerintahan mempromosikan investasi asing dan memberikan kepada perusahaan swasta. Next put. Yang ketiga, Ibu lanjut ada keadaan sosial. Nah, jadi disinilah keadaan sosial ini kita ketahui bahwasanya di perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru, jadi berpengaruhlah langsung terhadap kehidupan masyarakat. Yang mana pada masa itulah pemerintahan Orde Baru ini berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Jadi kita itu aman lah ceritanya di dalam keadaan sosial ini. Jadi perkembangan inilah perkembangan ekonomi ini pun berjalan dengan baik, dengan hasilnya dapat terlihat dengan nyata. Jadi kita harus ketahui bahwasanya faktor pendorong jadi harus kita ketahui bahwasanya ada faktor pendorong dalam keberhasilan pemerintahan pada masa Orde Baru ini. Jadi dalam melaksanakan ini menjadi keberhasilan dalam kesejahteraan rakyat yang terjadi di Indonesia. Jadi inilah kita ketahui bahwasanya ada beberapa keberhasilan ini yang dapat kita lihat, yaitu ada 3. 1, penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Yang kedua ada penurunan angka kematian bayi. Dan ketiga peningkatan partisipasi pendidikan dasar. Next quote. Baik, di sini Ibu akhiri dengan penjelasan mengenai hubungan kritis politik ekonomi dan sosial dengan runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Jadi di sini anak-anak Ibu, siapa yang belum mengerti boleh raise hand atau Ibu ngasih pertanyaan untuk anak Ibu.
Put, terdengar ya Put, suara Ibu? Dengar, Mal. Dengar, Bu. Oke. Di sini Ibu ingin bertanya kepada anak-anak kelas sejarah ini, terutama kepada ini, Putri Anita. Jadi pada bidang politik, masa Orde Baru berlangsung pada tahun berapa, Put? Kalau tidak tahu, langsung bilang tidak tahu, dan kalau siapa yang tahu, jawab. Saya kurang tahu. Di Yeni Maharani Lubis, tahun berapa, Nak? Maaf, Bu, macam-macam, Bu, kalau di HP saya. Iya. Tahun apa ini, Bu? Tadi di PPT ada Ibu jelaskan. Pada bidang politik, masa Orde Baru ini berlangsung dari tahun berapa, Yen? Masa mulai Pak Soeharto, Bu. Tahunnya lupa, Bu. Oke. Ada yang tahu? Anas tahu? Jadi tidak ada yang tahu. Jadi Ibu terangkan lagi bahwasanya pada bidang politik, masa Orde Baru inilah berlangsung pada tahun 1966 sampai 1998. Jadi sekianlah ya hasil dari pemaparan dari Ibu. Untuk Putri Yunita, boleh akhiri dengan doa. Ya, baik teman-teman. Terima kasih juga dengan Ibu dosen yang sudah memberikan paparan materi kita pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita menutup presentasi pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, saya kembalikan kepada Ibu dosen. Baik, terima kasih kepada anak Ibu, Denita. Kalau boleh, udah lanjut lebih.